percaya perjalananmu besok Tuhan pasti menyertai sampai di Jogja dengan damai sejahtera. Baik. Kita akan baca ayat yang pertama, Filipi pasal 3 ayat ke-13. Ayo semuanya buka kita. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Sudah semuanya? Ya. Yang tidak bawa Alkitab bisa dengarkan baik-baik ya. Filipi 3 ayat 13. Begini kata firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya atau telah memperolehnya atau telah mendapatkannya. Nah, ini bicara tentang segala sesuatu yang ada di depan kita. Ya, kita belum apa-apa, bukan cuma Rasul Paulus, semua kita. Sebab kita sangat terbatas dengan waktu. Betul tidak? Kalau hari ini belum selesai, bisa nggak kita melompat ke hari esok? Nah, jawab dong. Kalau hari ini belum selesai, bisa nggak kita masuk ke hari esok? Tidak bisa. Apalagi ke hari minggu depan, bulan depan. Oh, masih nggak bisa. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Coba dengarkan kalimat ini. Tiap kali kita memikir ke depan, ya, pasti muncul rencana. Betul tidak? Tanpa membuat rencana, maka masa depan kita nggak akan jadi dengan baik. Nah, jawab pertanyaan ini. Kita bisa punya rencana dan buat rencana tidak? Bisa. Tuhan bisa nggak buat rencana untuk kita? Nah, pertanyaannya, rencana siapa yang paling sempurna? Yang betul. Sungguh? Yakin? Tidak. Kenapa saya berkata tidak? Ini loh masalah. Memang kita semua percaya rencana Tuhan paling sempurna. Kenapa? Karena Dia tahu besok ada apa, lusa ada apa. Jangan lagi besok, kita 1 jam setelah ini saja. Contohnya Ibu Mary. Pertama kali saya dengar dari Ibu Eni, langsung berkata, loh kok bisa? Karena siangnya itu antara jam 2 masih telepon. Nah, itu saya kaget. Nah, kita nggak pernah tahu sejam kemudian akan terjadi apa. Betul atau tidak? Apalagi besok, apalagi lusa, nggak tahu. Kenapa saya katakan tidak tadi? Begini. Jadi kita percaya rencana kita nggak ada yang betul, nggak ada yang sempurna. Ya betul tidak? Coba jawab. Yang paling sempurna rencana siapa? Betul, percaya? Nah, saya katakan tidak. Lu kenapa tidak? Ayo jujur. Lebih mudah mempercayai rencana yang kita buat atau lebih mudah mempercayai rencana Tuhan dalam hidup kita? Apa salah jawab? Lu jawab. Ayo lebih mudah mana? Nah, itu loh masalahnya. Kita tahu rencana Tuhan yang terbaik. Rencana kita seringkali kacau. Tapi kita sulit. Ayo, betul atau tidak kalimat ini? Banyak yang kita tahu tentang Tuhan kita. Tapi sedikit sekali kita berani mempercayai Dia. Maka itu satu saja yang terjadi dalam hidup kita ketika kita tidak mempercayakan masa depan kita, rencana-rencana Tuhan di hidup kita. Kalau kita nggak berani mempercayakan, maka muncul satu hal ini. Semua yang kita rencanakan pasti bentuknya coba-coba. Betul atau salah? Kenapa coba-coba? Ayo jawab. Nah, begitu terpisah. Coba-coba. Karena tidak ada kepastian. Sekali lagi kita kembali. Harusnya kita tidak perlu coba-coba lagi buat ini, buat itu di hidup kita.
Kalau saudara dan saya berani mempercayakan kepada yang paling tahu atas hidup ini. Kembali pertanyaannya, susah atau mudah? Ayo jawab, susah atau mudah? Aduh, ini kepala ini gitu jengkel sekali. Sudah tahu, yang paling tahu akan hidup kita ke depan cuma Bapa di surga. Sudah yakin bahwa rencana-rencana kita belum tentu bisa, maka itu kita sering coba-coba. Tapi toh kita masih ngotot, betul? Kita masih bandel. Ini loh masalah hidup kita. Maka itu kalau firman ini berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, aku telah memperolehnya, aku telah mendapatkannya, aku telah menemukannya. Belum. Karena masih di depan. Kita tidak tahu. Ini yang dia lakukan. Coba lihat Alkitab saudara ya, termasuk yang di rumah ngikuti, dikatakan tetapi apa? Ayo baca yang lain. Tetapi ini yang kulakukan. Stop dulu. Nah, ini yang kulakukan dari firman ini yang saudara dan saya harus lakukan juga. Oh, ada yang ngamen siapa? Saya ulangi lagi. Ini, tetapi ini yang kulakukan. Maka saudara dan saya pun harus buat yang sama. Cuma tanya, jangan tersinggung. Antara Rasul Paulus dengan kita, siapa lebih hebat? Awas-awas jawab. Ayo, siapa lebih hebat? Rasul Paulus. Kalau yang hebat saja punya konsep, punya prinsip di hidupnya, tetapi ini yang kulakukan, maka seharusnya kita ayo, maka seharusnya kita ikut apa yang dilakukan. Lihat, baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, sampai pada semua teman-teman kita akan firman ini. Saya ulangi, sampaikan kepada semua akan firman ini. Apa itu? Ternyata yang disebut persoalan, problem, masalah, kesulitan, semua hal-hal yang tidak enak, penyebabnya cuma satu. Apabila seorang manusia dalam hidupnya selalu menghadirkan peristiwa masa lalu dibawa ke hari ini. Ngerti kalimat ini? Betul tidak? 100% masalah rumah tangga 100%. Ketika suami selalu mungkit peristiwa yang lalu di istrinya, begitu pula seorang istri akan punya masalah dalam pernikahannya kalau dia selalu ungkit kesalahan suami di masa lalu. Betul atau salah kalimatnya? Begitu pula sesama teman, sesama saudara, akan ada masalah. Tiap kali kita ketemu, langsung kita ingat, dulu kamu begitu, dulu kamu begitu. Ini masalah. Jawab iya atau tidak? Nah, tapi kurang ajarnya manusia, ini yang muncul terus. Maka itu konsep ini harus kita ambil. Tetapi ini yang kulakukan. Apa kata Tuhan? Aku melupakan semua yang telah terjadi di belakangku, dan aku mengarahkan diriku ke depan. Apa itu ke depan? Ayat 14. Ayo baca sama-sama. Sudah mengarahkan diri ke depan dan harus apa?
dan berlari-lari ya kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Dan gak usah pura-pura walaupun kita sudah tua-tua, kalau dengar kata dia senang nggak? Awas benar. Betul tidak? Nggak cuma anak-anak yang senang dengar kata dia, semua kita sudah senang. Nah, di depan, bukan yang di belakang, bukan yang kemarin, bukan yang tahun lalu, yang besok, lusa, dan seterusnya. Ada apa? Menurut ayat 14, ada hadiah, panggilan surgawi. Nah, ini yang kita harus kejar. Ayo jujur ya, siapa yang tiap malam hampir nggak bisa tidur, padahal makannya sudah cukup. Maaf saya berkata, saldo juga banyak. Gak usah ngomong-ngomong, gak ada yang minta. Ya, dengar maksud saya, makannya sudah cukup, saldo masih banyak. Kok sering gak bisa tidur? Anak-anak ya baik, istri baik, suami baik, teman-teman semua baik, tapi kok sulit tidur? Ini masalahnya. Orang itu sebelum tidur, saudara, ini secara psikologis. Kenapa rata-rata manusia pas waktunya mau tidur itu pikiran dulu muncul semua, aja dia atau tidak, beliau atau tidak? Ya karena lagi diam. Selama sibuk pikiran dulu nggak muncul, tapi pas mau tidur muncul semua memori, karena tidak melupakan yang di belakang. Coba renungkan. Berarti makin tua usia kita, makin banyak nggak tabungan masa lalu itu? Waduh. Dan Rasul Paulus berkata lewat Filipi juga, itu semua kuanggap sampah. Apa definisi sampah? Tahu definisinya? Kotoran. Sesuatu yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Sampah itu adalah sesuatu yang kemarin-kemarin kita bekas pakai. Nah, berarti memori masa lalu itu sampah atau bukan? Nah, jujur jawab, berarti di antara kita masih nyimpen sampah tahun 74. Ayo, berarti di antara kita masih ada nyimpen sampah tahun 2000 enggak? Nah, ini jawab ini saya tanya kok. Maka itu hidupnya gak tenang. Banyak sekali. Balik lagi. Ini penyakit juga. Betul gak? Ini penyakit. Sungguh jangan tersinggung. Kenapa orang gila lebih sehat dari orang waras? Maaf, saya kasih contoh jelek. Fakta tidak. Kenapa orang gila lebih sehat dari orang waras? Coba. Enggak banyak pikiran. Dikatakan gila lu, enggak pusing. Orang gila punya ATM? Enggak, gila ATM-nya. Orang gila itu enggak mikir loh kalau enggak punya duit. Lu betul tidak? Maka itu kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan lupa kata manjurnya. Betul. Tapi bukan maksud Tuhan gila dulu baru sehat. Enggak loh ya, enggak. Tapi faktanya orang gila itu enggak punya yang lalu. Maka itu enggak pusing. Berapa kali itu di sosial media selama COVID ini, orang gila itu nggak kenal social distancing, physical distancingnya, jaga jarak, enggak. Ya habis nggak ada orang deket dia. Bentar mau minum vitamin apa itu orang gila? Tapi sehat loh. Maka itu kok kita dengar berita-berita di TV, sampai hari ini saya belum dengar loh ada orang gila kena COVID.
Betul tidak? Saudara, karena pikiran ini. Jadi tambah tahun usia kita bertambah. Ternyata tabungannya peristiwa masa lalu makin banyak. Maka itu kalau sampah kemarin, artinya kejadian kemarin, enggak kita buang malam harinya. Itu baru yang kemarin. Belum yang tahun-tahun lalu. Ada enggak manusia numpuk sampah dari tahun berapa begitu? Banyak. Awas yang sudah menikah, tapi terus ingat mantan pacar. Awas kamu. Bahaya enggak sudah menikah terus ingat mantan pacar? Bahaya sekali. Itu bisa jadi masalah. Begitu saya ulangi lagi. Mengapa ada orang susah tidur? Jawabannya apa tadi? Karena waktu diam muncul semua. Waktu sibuk kerja itu nggak muncul. Maka itu kenapa dalam kitab Mazmur 127 ada janji. Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Yaitu kalau kita nggak punya sampah masalah. Sudahlah, sebagus apa masa lalu kita, semanis apa masa lalu kita, sepahit apa masa lalu kita, itu sampah. Jangan dihadirkan ke hari ini. Maka itu, ini contoh saja. Kalau ada yang pernah ngalami, ayo kita tertawa bareng. Lagi kerja ini, lagi nggak ada apa-apa, tahu-tahu tertawa sendiri. Ada tidak? Ya, temannya bingung. Kenapa itu? Iya, tiba-tiba muncul yang lucu-lucu dulu. Masih lumayan. Tapi nggak ada apa-apa lagi si pekerja itu. Ada apa ini? Bisa terjadi seperti itu? Bisa. Kenapa? Mengingat lagi yang lalu. Saudara bayangkan kalau kita sudah menikah, sering tertawa sendiri, nangis sendiri, yang jadi pasangan bingung nggak tahu itu kenapa? Loh, betul? Nah, yang satu ini kan merasa nggak enak. Kalau ditanya kenapa kamu? Nggak ada apa-apa. Loh, nggak ada apa-apa kok begitu? Nah, akhirnya timbul curiga. Nah, yang namanya curiga negatif atau positif? Negatif. Jadi masalah nggak dalam pernikahan? Kamu ada apa-apa? Ditanya kalau ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa kenapa kita ribut lagi sudah? Apalagi setiap kali terjadi sesuatu yang satu mungkin ingat omongan mama mantu dulu. Padahal mama mantu sudah mati 20 tahun yang lalu. Ayo, yang jadi anaknya dari mama mantu ini tersinggung nggak kalau diungkit-ungkit terus? Ayo jawab cepat. Nah, itu loh masalah. Maka hari ini sudah hampir habis loh. Bulan 9 cepat sekali. Jujur, menyimpan apa di memori kita? Berbahagialah setiap kita kalau memori kita hanya diisi oleh firman Tuhan. Itu membersihkan hidup kita. Itu menyegarkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Itu membuat kita semangat untuk hidup karena firman. Betul? Maka itu penyebabnya cuma satu. Kalau murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, sulit menghafalkan firman karena di memori orang itu kepenuhan sampah. Betul? Maka itu firman Tuhan tidak ada tempat. Saya sering ngajar begini ya kepada banyak murid-murid Yesus. Ini cuma tanya ya, cuma tanya. Mana lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mantu? Saya cuma tanya. Logikanya ayo. Gini aja nggak usah pura-pura. Kalau gembala saudara tanya, saudara, apa khotbah saya 2 minggu yang lalu? Rata-rata kita jawab ingat atau lupa? Lupa. Nah itu dia baru 2 minggu.
Coba kalau ditanya, apa firman Mama Mantu 20 tahun yang lalu? Loh, umumnya masih ingat tidak? Lu cepat jawab. Dengan keterlaluan, yang 2 minggu lupa 20 tahun ingat. Karena apa? Ayo, karena apa? Nah, yang disimpan itu yang mana? Terus orang ajaran kita manusia ya, kalau ada yang nggak ngalami puji Tuhan, tapi ini rata-rata. Mana yang lebih gampang diingat, kita utang orang atau orang utang kita? Loh, ini pertanyaan gampang saja kan? Orang. Nah, itu boleh aja. Kita utang lupa. Itulah manusia. Mudah-mudahan lupa. Maka itu firman ini luar biasa. Saya berkata begini. Kalau saudara mendengar kata menabung atau tabungan, langsung muncul apa di benak kita? Tabung, menabung atau tabungan, muncul apa di benak kita? Uang. Padahal enggak. Menabung itu tidak hanya tentang uang. Arti menabung adalah kita menyimpan dikit-dikit. Ternyata itu nggak cuma uang yang bisa ditabung. Waktu saya belajar ayat ini pertama kali, saya kaget. Roh Kudus mengingatkan. Ternyata apa saja. Perhatikan, apa saja dalam hidup kita itu bisa merupakan tabungan. Saya tanya lagi. Kata-kata orang bisa jadi tabungan gak di hidup kita? Ya, bisa. Dan itu paling gampang. Sulit menabung kata-kata Tuhan, betul atau salah? Mudah sekali kita menabung kata orang. Ini yang berbahaya dalam hidup kita. Saudara, maka itu tabungan itu nggak harus uang. Yang kedua, muncul apa di benak kita kalau mendengar kata menabung? Bukan uang ini, hasilnya apa? Ayo, setiap kali menabung, bunga. Ternyata orang yang menabung kekecewaan dari tahun berapa, kecewa, ditabung. Itu berbunga. Bisa nggak orang menabung sakit hati? Karena dia sering disakiti. Dan ingat loh, itu berbunga. Bisa nggak orang menabung kekhawatiran? Bisa. Dan itu berbunga. Maaf, bisa nggak orang menabung percabulan? Bisa. Wah, waktu itu saya kaget. Wih, langsung saya pegang kepala saya. Wih, berarti ini tabungannya apa sih di otak ini? Maka itu saya katakan, makin banyak umur kita bertambah. Wajar kalau tabungan ini makin banyak. Karena dalam sehari saja ada berapa kejadian yang kita nggak harapkan. Bisa nggak itu terjadi? Nah, itu sehari. Nah, kalikan umur kita yang 40 tahun umurnya, kalikan 365 hari. Wih, berapa banyak? Nah, dalam satu hari bisa nggak 20-50 kejadian terjadi di hidup kita, kecil maupun besar, yang tanpa kita harapkan? Maka itu firman Tuhan ini luar biasa. Lupakan yang di belakang, sudah, nggak usah otak-atik. Inilah hidup, inilah kebenaran, inilah fakta. Sambil merenung ini, masing-masing kita harus sadar. Nanti malam sebelum tidur atau nanti waktu istirahat siang, merenung sejenak, nggak usah ketemu teman, duduk sambil makan, minta Roh Kudus mengingatkan tabungan apa yang belum aku bersihkan di hidupku ini.
Itu masalah dalam hidup kita. Mau terpujilah Tuhan. Kalau saudara dan saya hari ini menjadi orang yang berhikmat, orang yang pandai, yaitu tidak mau menyimpan yang sudah lewat. Kalau kita bisa membersihkan, hidup ini jadi tenang enggak? Enggak ada beban, hidup ini enggak ada beban. Nah, gimana caranya membersihkan? Kita buka ayat ini. Yohanes 15 ayat 3. Coba semua, Yohanes 15 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 3. Ya, saya tunggu sampai semuanya dapat. Ini yang membuat hidup kita bisa bersih. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau pakaian kita kotor harus oli. Nah, diapain? Mana kotor kalau biasa oli. Nah, kalau nyuci harus pakai deterjen, sabun. Nah, sekarang kalau pikiran kita kotor, hati kita kotor, jangan minum sabun. Betul tidak? Baca Yohanes 15 ayat 3. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih. Nah, kapan kita bersih? Kapan kita bersih? Ketika kita mendengar, menerima firman yang Tuhan Yesus katakan. Ternyata ini deterjennya hati dan deterjennya pikiran kita yang kotor ini. Maka itu saya punya penemuan. Ada 4 jendela dan pintu di hati kita, hidup kita. 1 mata. Betul? Bisa nggak kita melihat sesuatu jadi kotor pikiran kita? Yang kedua, telinga. Bisa nggak kita mendengar sesuatu langsung masuk dan jadi kotor? Ya. Marah atau percabulan tergantung apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Yang ketiga, malu. Bisa nggak gara-gara omongan kita jadi kotor hidup ini? Bisa. Nah, yang mana yang kita harus pilih untuk boleh masuk ke hidup kita? Jadi pikiran, mata, telinga, mulut. Ini 4 jendela di hidup kita. Terpujilah Tuhan. Kalau firman Tuhan Yesus itu yang membersihkan hidup kita, katakan. Maka saya balik. Sering atau jarang kata-kata orang mengotori hidup? Ayo jawab, sering atau jarang kata-kata orang mengotori hidup kita? Sekarang nggak pakai kata-kata. Sosial media, SMS, WhatsApp kita bisa mengotori hati kita. Betul? Nah, ini loh masalahnya. Mengapa kalau kata orang langsung lengket di hati kita, tapi kata-kata Tuhan sulit sekali? Ya atau tidak kalimat ini? Ya, karena kita memberi tempat untuk omongan orang itu berdiam di hidup kita. Dan ini kesalahan. Maka itu pilih. Hal kedua, ayat kedua ya, soal membersihkan hati. Yesaya 43. Kita lihat Yesaya 43. Ayat yang ke-18. Yesaya 43 ayat 18. Udah? Tunggu ya, ayat yang lain. Cari sampai dapat. Yesaya 43 ayat 18. Bantuin saya. Bisa? Ya, saya tunggu sabar ya. Yang di rumah mengikuti juga. Yesaya 43 ayat 18. Sudah semuanya? Ya, saya tunggu. Belum. Sabar, yang lain sabar dulu. Ya. Ayo baca sama-sama. 1,
2, 3. Firman, janganlah ingat-ingat kabar dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Purbakala lagi. Ini loh jahatnya manusia. Mengapa Bapa di surga berfirman kepada kita, jangan ingat-ingat yang dahulu, dan jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala, karena itu sampah semua. Betul atau tidak? Itu sampah semua. Kalau firman Tuhan berkata, jangan kamu ingat-ingat, maka seharusnya kita bagaimana? Lupakan, ya jangan diingat. Tapi bodohnya kita, justru itu yang diingat-ingat terus. Contoh ya, kecil saja. Saudara pernah disakiti seseorang. Nah, biasanya orang yang pernah disakiti seseorang, wajahnya nyantol nggak di memori. Lagi makan enak-enak, masakan mahal, wajah orang itu lewat cepat saja. Itu makanan jadi nggak enak. Mungkin dimakan. Loh, betul tidak? Yang ini sampah-sampah yang belum. Maka itu orang susah tidur gara-gara ini. Sudah ngantuk sekali, harus macam orang itu normal lagi. Saya jamin langsung seger. Loh, betul nggak? Langsung seger. Betul? Nggak bisa tidur. Nah itu contohnya. Maka itu ayo mulai hari ini kita mengambil keputusan bahwa aku nggak mau ingat yang dulu. Ini firman-Nya, jangan ingat-ingat. Ya sudah. Kalau Tuhan berkata begitu, ya sudah. Kita nggak boleh ingat-ingat lagi. Setuju? Ya harus. Kalau enggak kita rugi sendiri dong. Karena kita melawan, melanggar firman Tuhan ini. Nah, inilah tabungan-tabungan itu. Jadi lagi sekali mulai hari ini, menabung itu enggak cuma uang, tapi semua hal bisa jadi tabungan di hidup kita. Dan selalu ingat, tiap kali mendengar kata menabung, jangan lupa ada bunganya. Nah, kalau saya tanya sampai di sini, secara umum global, yang namanya manusia itu lebih suka, lebih mudah, lebih gampang menabung yang negatif atau yang positif. Umum. Ayo jawab. Nah, ini kesalahan kita. Itu membuat hidup jadi kacau. Betul tidak, saudara? Hidup jadi kacau. Karena kita menabung hal-hal yang salah. Rugi nggak hidup yang seperti itu menabung hal-hal yang salah? Rugi besar, saudara. Rugi besar. Ayo hari ini ambil keputusan. Amin. Tabung firman Tuhan. Karena firman itu membersihkan hidup kita. Yosua 1 ayat 8. Ini ayat yang terkenal. Ya, Yosua 1 ayat 8. Perhatikan kalimat per kalimat di ayat ini. Percayalah, kalau mulai hari ini saudara dan saya melakukan firman ini, hidup ini luar biasa. Yosua 1 ayat 8. Setelah kitab Ulangan, ya, Yosua 1 ayat 8. Semuanya cari. Oh, saudara, firman ini luar biasa. Saya tanya dulu sebelum kita baca. Mudah atau susah menceritakan ulang kejadian yang negatif yang kita alami?
Mudah atau susah? Coba jawab. Mudah sekali. Itu loh jahatnya manusia. Tapi sulit sekali untuk menceritakan yang baik. Jawab ya atau tidak? Tapi kalau yang negatif, yang jahat, mudah kita ucapkan, kita ulangi. Nah, yang lebih jahat lagi dari manusia, dengar perkataan saya. Ini pertanyaan. Setiap kali manusia menceritakan ulang suatu kejadian, itu pasti bertambah atau berkurang dari aslinya. Nah, itu kurang ajarnya kita. Bayangkan kalau 3 tahun kejadian itu sudah lewat dan tiap hari kita ceritakan lagi. Ngerti nggak? Jadi apa itu? Ayo, jadi apa itu? Jadi setan. Yang 3 tahun lalu itu cuma kerikil. Karena tiap hari diceritakan, jadi bingung 3 tahun kemudian. Nah, itu jahatnya. Maka itu jaga mulut kita. Saya suka dalam istilah Indonesia, mulut ember kamu. Ngerti nggak kamu mulut ember? Tahu nggak? Karena nggak ada ember yang kecil mulutnya. Awas mulut kita mulut ember. Itu kata bagus kita nih, Indonesia. Beda dengan mulut botol. Ya, nah saudara, maka itu hari ini stop mengulang-ulang kata-kata atau kejadian-kejadian. Saya punya teman di Ungaran, pendeta sudah lama dia meninggal. Ya tahun 80-an dia sudah ngomong kalimat ini, saya pegang sampai hari ini. Manusia itu aneh. Anehnya kenapa? Namanya Pak Pendeta Samuel Elkan. Kalau dititipin omongan, kenapa lebih? Kalau titipin duit sering kurang. Betul atau salah kalimat ini? Jawab cepat. Betul atau salah? Bertobat itu aja sudah. Ya, itu faktanya manusia. Titipin omongan lebih, titipin duit kurang. Ada ongkos kirim ya. Saudara, ini loh faktanya. Sudah? Ayo kita baca. Yosua 1 ayat 8. 1, 2, 3. Stop, satu-satu. Janganlah kita lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Berarti kita sering lupa atau sering ingat. Maka itu dikatakan jangan lupa. Tapi kenapa mulut kita loncer? Itu bautnya tol. Kalau ngomongin orang, ribut lah. Lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Apalagi tukang gosip suka begini. Aku beritahu kamu sini. Tapi janjian jangan kasih tahu orang lain. Wah, tukang gosip paling seneng kalau dengar. Gua kasih tahu lu tapi jangan kasih tahu orang lain. Jawab ya atau tidak? Tukang gosip paling suka. Tapi suatu hari Roh Kudus mengingatkan saya. Daniel, kalau ada orang ngajak kamu bicara dan ada kalimat jangan kasih tahu orang lain, jangan terima itu. Duh, saya kaget. Malah begini kata Roh Kudus waktu itu. Ini tahun 70-an yang lalu. Lepas sandalmu, tampar 13 kali sebelah kanan pipinya, 14 kali sebelah kiri. Loh, Tuhan kejam sekali. Ayo, kan saya bilang kejam sekali. Bukan kejam. Loh, kenapa? Dengar. Aku beritahu kamu asal orang lain tidak boleh tahu. Berarti saudara dianggap orang tahu bukan? Loh, cepat jawab. Yang nggak boleh tahu siapa? Nah, saudara, tampar dia, pergi. Aku juga orang tahu. Loh, kok nggak amin? Iya toh. Ya sudah, kak memang orang lain nggak boleh tahu. Aku juga orang. Nah, berarti banyak yang bukan orang. Nah, ini loh akibatnya kalau saudara bukan orang. Maaf. Bisa nggak orang berkata anjing kamu? Bisa? Nah, kalau dengar kata itu, nah itu salah. Bukan anjing kok. Kita orang apa anjing? Ya sudah. Kalau dia berkata anjing kamu, yang mana? Kalau
saudara merespon memang anjing. Loh, saya tanya lagi, kita anjing atau orang? Ya sudah. Orang tadi ngomong apa? Nah, anjingnya yang mana? Jangan itu. Loh, kok nggak amin? Maka itu banyak orang bodoh. Aduh, maaf. Betul nggak firman ini? Maka itu jangan lupa memperkatakan Taurat, firman Tuhan ini. Jadi terus sering cerita, berbagi firman. Yang kedua kalimatnya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, coba saudara renungkan, mudah atau susah memperkatakan dan merenungkan firman itu? Ayo, secara umum jawabannya, mudah atau susah? Mudah. Semudah kita mengucapkan, memperkatakan firman Mama Mantu dan merenungkan firman itu. Ngerti nggak kata firman ini? Saudara, kenapa omongan tetangga kita yang sudah sekian belas tahun yang lalu masih diingat sampai hari ini, tapi omongan Tuhan yang 2 minggu lalu kita lupa? Karena ini firman tetangga, kata-kata orang itu kita ucapkan. Ketemu teman cerita, kamu tahu gak? Aneh, orang baru ngomong begini kepadaku. 2 jam kemudian ketemu teman lain lagi, ngomong lagi. 1 jam kemudian ketemu teman lagi, ngomong lagi. Seminggu lakukan itu, maka firman itu hafal di hidup kita. Karena kita omongkan terus dan kita renungkan. Tahu arti kata merenungkan? Diulang, diulang, diulang. Maka itu jadi ingat. Bahkan berapa banyak di antara kita sebagai manusia, kalau menceritakan sebuah kejadian, itu bisa jadi pemain sinetron betul-betul. Ngerti nggak maksud saya ini? Jadi hidup ceritanya. Apalagi pakai gerakan-gerakan. Saudara, ini yang salah. Kalau saudara dan saya mulai hari ini memperkatakan firman itu dan merenungkannya siang dan malam, perhatikan, ada 3 akibat yang luar biasa. 1, akibatnya apa? Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. 2, sebab dengan demikian perjalanan kita akan berhasil. Yang ketiga, dan kita akan beruntung. Ayo, senang gak? Hidup berhasil, hidup beruntung. Semua langkah perjalanan kita jadi hati-hati dalam hidup ini. Itu menyenangkan sekali. Bagian terakhir, kesehatan bisa ditabung tidak? Bisa. Jawab, kesehatan bisa ditabung tidak? Bisa. Beritahu anak-anak kita, ya. Begitu masuk angka kepala 2 usia, orang itu harus mulai nabung kesehatan. Maaf, tadi Pak Agus bilang ada yang merokok. Sudah, nggak mati kok nggak merokok. Betul tidak? Serius. Orang yang merokok itu menabung penyakit. Betul atau salah? Orang yang minum alkohol itu menabung penyakit. Jadi anak-anak kita perhatikan, umur 20-an mulai makanan dijaga. Gula itu makanan sel kanker yang paling kuat. Jadi semua kita, jangan takut saya berkata ini, yang namanya manusia, kita ini punya sel-sel kanker bawaan karena kita jatuh dalam dosa. Nah, sel kanker itu makanannya 2. 1, stres. 2, gula. Itu harus berhati-hati. Maaf,
Ya, ini konsep penting. Maka itu, maaf ya, sepengetahuan kita semua, antara pria dengan wanita, siapa yang lebih banyak kena kanker? Wanita. Karena ayat ini, wanita itu jangan tersinggung, makhluk halus. Nanti nggak kalimat itu halus, hal-hal kecil disimpan. Nah, itu membuat sel kanker hidup, stres, tidak mengampuni, kecewa, putus asa, dendam. Nah, dari umur 20-an mulai dijaga garam, mulai dikurangi gula, usaha tidak sedikit sekali gorengan-gorengan, minyak-minyak, dan semua yang terdaftar di kitab Musa, ya, jeroan, kerang-kerangan semua harus dijaga betul di umur 20-an. Maaf, jangan tersinggung. Kalau ada orang mulai mikir hidup sehat, itu umurnya 40-an sudah sangat terlambat. Serius. Maka itu secara fakta, maaf, orang kaya atau orang miskin yang lebih banyak penyakitnya? Orang kaya. Kenapa? Karena terlalu banyak makan enak, uangnya ada. Ini berapa hari ini ditunjukkan bagaimana penyakit-penyakit itu merusak hidup manusia karena pola makan. Maka itu yang masih merokok, berjuanglah untuk stop, karena nggak sehat. Bahkan dalam bungkus rokok pun sudah ada itu racun. Begitu pula alkohol, udah paksa diri untuk berkata tidak pada barang-barang itu. Setuju? Untuk apa saja menabung itu mulai sekarang ini yang benar yang ditabung, amin. Yang kotor-kotor sampah keluarkan semua. Perhatikan 3 akibat dari firman yang kita dengar, dan itu kita keluarkan pulang di mulut kita untuk memberkati banyak orang. 1, perjalanan kita akan berhati-hati. Kalau mendengar kata perjalanan berhati-hati, akan sering kena masalah atau bencana kecelakaan tidak? Tidak, karena hati-hati sesuai dengan yang tertulis. Yang kedua, dikatakan dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Nah, semua kita di sini, hampir semua kita ini perantau, betul tidak? Karena kita bukan orang Papua. Nah, kita jauh-jauh dari kampung halaman kita untuk hidup di Nabire. Kan ingin berhasil, bukan hidup ini. Nah, maka itu firman ini akan menolong kita. Yang ketiga, kita akan apa? Beruntung. Wih, luar biasa. Hati-hati, berhasil, beruntung. Hanya karena memperkatakan firman dan merenungkan siang dan malam. Mudah atau susah? Mudah seharusnya. Cuma ngomong lagi. Renungkan, ingat lagi. Wah, hidup seperti itu akan luar biasa. Amin. Menyenangkan. Hidup itu gembira, hidup itu bersuka cita, sehat roh, jiwa, dan tubuh kita. Sekarang bayangkan, maaf ya saya ambil contoh jelek, dan ini jangan dilakukan. Manusia terdiri dari berapa bagian? 3, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, 3 ini perlu makan. 3 ini perlu menabung sesuatu. Semulai dengan roh kita. Apa makanan roh? Firman Tuhan. Kalau firman ini jadi makanan kita, hidup ini sehat. Apa makanan jiwa? Jiwa itu terdiri dari 3 bagian lagi. Ide, pikiran, perasaan, dan keinginan. 3 hal itu. Nah, kita pun harus hati-hati dengan 3 hal ini. Apa yang kita pikirkan? Harus bersih. Kalau pikirannya jorok, cabul, pikirannya duit, pikirannya rakus, hidup jadi tertekan.
keinginannya yang enggak, ingin itu, maka itu utangnya banyak. Jangan tersinggung. Siapa yang sering paspor di sini, pas kalau pakai bagasi itu nggak boleh ada paspor. Pakai uang baik-baik. Setuju tidak? Orang kerja ngutang dulu, semangat kerjanya sudah hilang 80%. Karena ketika dia kerja, apalagi jadi somir berat, langsung mikir, kerja nggak dapat duit, ya kamu habisin duluan. Maka itu kasbon itu jahat, saudara. Usahakan jangan. 90 sekian persen penyebab karyawan itu mengutang itu karena memenuhi keinginannya. Salah atau betul kalimatnya? Bukan kebutuhannya. Beda loh antara keinginan dan keperluan. Maka itu hindarkan kasbon. Walaupun yang di rumah, di kampung minta, tunggu dulu, tunggu gajian. Atur uang baik-baik. 3-4 hal yang merusak hidup, ya, alkohol, rokok, judi, dan perzinahan itu merusak. Enggak apa-apa ya, buka aja ya, supaya enggak panas. Itu yang merusak dalam hidup. Maka itu ayo mulai hari ini semua kita jaga itu. Amin. Tabunglah yang benar, hiduplah yang sehat. Ya, nah tubuh kita perlu makan tidak? Perlu. Ya, itu makanan-makanan yang sehat yang harus kita masukkan. Jadi roh kita makanannya firman, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita makanannya adalah buku-buku. Saya mau baca buku apa saja. Fisik kita, tubuh kita makanannya adalah makanan yang sehat, makanan yang benar. Maka kalau itu terjadi di hidup kita, hidup ini luar biasa.